Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah tata hukum dan politik hukum Indonesia. Meskipun tidak secara detail, saya akan menyampaikan terkait dengan sejarah ini, hanya sepintas saja, yang penting nanti bisa diketahui gambaran umum sejarah tata hukum dan politik hukum Indonesia. Karena ini merupakan mata kuliah pengantar. Nanti di setiap mata kuliah, kebanyakan tetap akan disampaikan sejarah-sejarah yang terkait dengan bidang hukum tertentu. Sebelum masuk ke sejarah mengenai tata hukum Indonesia dan politik hukum Indonesia, terlebih dahulu perlu kiranya kita mengetahui terminologi dari sejarah itu sendiri. Sejarah berasal dari kata historis dalam bahasa Latin dan dalam bahasa Jerman disebut dengan Geschichte yang berasal dari Geschichten yang berarti sesuatu yang terjadi. Sedangkan istilah historis berarti kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia. Dari arti kata tersebut, maka sejarah itu selalu berbicara mengenai sesuatu yang telah terjadi. Sesuatu yang belum terjadi tidak bisa disebut sebagai sejarah. Sejarah kata orang Melayu, termasuk Indonesia, ini merupakan orang-orang yang berbahasa Melayu. Secara sederhana, kata sejarah itu diartikan sebagai suatu cerita dan kejadian masa lalu. Jadi sekali lagi, sejarah itu selalu berbicara mengenai sesuatu di masa yang lalu atau sesuatu yang pernah terjadi. Sejarah dapat juga diartikan sebagai suatu pengungkapan dari kejadian di masa yang lalu. Sejarah adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini. Ini yang terakhir adalah terminologi sejarah dalam arti yang lebih detail. Artinya apa? Bukan hanya sebagai pencatatan dari kejadian-kejadian penting di masa yang lalu, tetapi yang dicatat itu adalah yang memang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini. Sekarang kita masuk ke sejarah politik hukum Indonesia. Sejarah politik hukum dalam penerapan tata hukum Indonesia adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting mengenai tata hukum Indonesia di masa yang lalu. Jadi kalau kita terapkan definisi sejarah yang tadi saya kemukakan, maka sejarah politik hukum Indonesia itu merupakan pencatatan. Pencatatan apa? Kejadian-kejadian penting di masa yang lalu mengenai tata hukum Indonesia. Tapi bukan hanya itu, yang dicatat itu adalah yang memang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sejarah tata hukum dan politik hukum Indonesia sejak zaman perjuangan sampai zaman kemerdekaan secara umum bisa diklasifikasikan menjadi beberapa fase. Yang pertama, fase prakolonial atau sebelum adanya penjajahan. Kemudian yang kedua, fase kolonial. Ketika sudah masuk pada masa penjajahan. Dan yang ketiga, fase kemerdekaan atau masa setelah tidak ada lagi penjajahan atau setelah Indonesia menjadi negara merdeka. Maka secara garis besar terkait dengan sejarah tata hukum dan politik Indonesia itu yang akan kita bahas adalah dalam 3 fasa tersebut. Prakolonial, kolonial, dan kemerdekaan. Yang fase sejarah tata hukum dan politik Indonesia.
Tadi saya sampaikan kita juga akan membahas mengenai fase sejarah tata hukum dan politik hukum prakolonial. Tetapi prakolonial ini tidak akan saya bahas secara spesifik seperti sejarah-sejarah fase berikutnya karena pada masa prakolonial ini hukum-hukum yang berlaku adalah hukum-hukum yang bersumber dari adat dan Islam. Bagi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam, maka berlaku hukum Islam. Sementara untuk wilayah-wilayah yang tidak dikuasai oleh kerajaan Islam, maka yang berlaku adalah hukum adat. Oleh karena maka hukum yang berlaku prakolonial adalah hukum yang bersifat plural. Karena hukum adat itu dimiliki oleh setiap daerah yang berbeda dengan daerah yang lain. Maka hukum yang berlaku itu tidak tunggal, melainkan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayah masing-masing, serta hukum Islam yang berlaku untuk wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Islam. Nah, maka sekarang kita akan langsung masuk ke fase masa kolonial. Yang pertama, zaman penjajahan Jepang, yang akan kita bagi menjadi masa VOC atau Serikat Dagang Belanda, kemudian masa pemerintahan Belanda, dan masa penjajahan Inggris. Kemudian kita akan masuk ke zaman penjajahan Jepang. Dan setelah itu sejarah tata hukum Indonesia dan politik hukum masa kemerdekaan atau setelah Indonesia terbebas dari penjajahan. Ya, termasuk pasca kemerdekaan itu juga telah dilakukan perubahan terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Ini pun juga nanti akan saya sampaikan secara singkat. Nanti untuk secara detailnya akan dipelajari dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Sekarang kita masuk ke zaman penjajahan Belanda dan Inggris. Tadi yang saya sampaikan, yang pertama adalah masa VOC atau Serikat Dagang Belanda tahun 1602 sampai 1799. Untuk apa dibentuk VOC? VOC dibentuk oleh pemerintah Belanda untuk mengamankan kepentingan ekonomi Belanda. Makanya yang dibentuk adalah serikat dagang karena terkait dengan pengamanan kepentingan ekonomi. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberi hak-hak istimewa atau oktroi, termasuk membuat peraturan dan membangun kekuatan militer. Jadi sekalipun serikat dagang, akan tetapi kewenangan yang diberikan terhadap VOC itu amatlah besar. Meskipun tujuannya sebenarnya hanyalah untuk mengamankan kepentingan ekonomi saja. Ya misalnya tadi, untuk membuat peraturan dan membangun kekuatan militer di negara-negara jajahan Belanda, di wilayah-wilayah yang menjadi jajahan Belanda. Tahun 1610, oleh pengurus VOC pusat, VOC yang berada di Indonesia, jadi VOC di Indonesia itu dimasukkan ke Indonesia untuk mengamankan kepentingan ekonomi penjajah Belanda di di wilayah yang dijajah oleh Belanda yaitu Indonesia. VOC Indonesia diberikan kewenangan oleh VOC pusat untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu termasuk di dalamnya adalah perkara pidana dan perkara perdata. Perkara pidana itu berarti menyangkut kejahatan, sementara perkara perdata ini menyangkut hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain. Misalnya ketika terjadi sengketa dalam jual beli, sewa menyewa itu masuk dalam ranah perdata. Tapi kalau pencurian, perampokan, pembunuhan itu masuk dalam wilayah pidana. Kemudian fase berikutnya penjajahan pemerintah Belanda dan Inggris
tahun 1800 sampai 1942. Sejak 1 Januari 1800 atau 1800, Indonesia diambil alih yang awalnya dikuasai oleh VOC, kemudian diambil alih ke pemerintah Belanda. Langsung diambil alih oleh pemerintah Belanda. Nah, VOC itu hanyalah bentukan dari Belanda untuk mengamankan ekonomi Belanda pada wilayah-wilayah yang dijajah. Kalau dalam hal ini adalah Indonesia. Tapi tahun 1800, tepatnya 1 Januari, diambil alih kekuasaan VOC oleh pemerintah Belanda. Pada masa Gubernur Daendels, hukum pribumi tetap diakui. Jadi begitu Daendels berkuasa menjadi gubernur di Indonesia, maka hukum pribumi tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dari pemerintah Belanda. Jadi tetap ada filternya. Yang berlaku adalah hukum pribumi, tadi hukum adat dan hukum Islam. Tetapi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dari pemerintah Belanda. Kemudian pada masa penjajahan Inggris di bawah Gubernur Raffles, pengertian gubernur ini tidak seperti pengertian gubernur sekarang ya. Jadi maknanya bukan merupakan pemerintahan tertinggi di tingkat provinsi, bukan. Akan tetapi ini merupakan pemimpin tertinggi pemerintah Belanda yang ada di Indonesia. Ya, kalau Inggris ya berarti pemerintah Inggris. Ya, Gubernur Daendels ini Belanda. Tapi kalau Gubernur Raffles ini Inggris. Pada masa penjajahan Inggris, kan Indonesia sempat dijajah oleh Inggris meskipun tidak lama. Di bawah Gubernur Raffles tahun 1811 sampai 1814, hukum pribumi juga tetap diakui. Tetapi kedudukannya berada di bawah hukum Eropa. Jadi kalau pada masa Gubernur Daendels, hukum pribumi tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dari pemerintah Belanda. Kemudian pada masa Gubernur Raffles, pada masa pemerintahan penjajahan Inggris di Indonesia, hukum pribumi tetap diakui. Tetapi kedudukannya berada di bawah hukum Eropa. Nah, pada masa Raffles ini pula dilakukan penyusunan pengadilan yang diadopsi dari India. India kan dijajah oleh Inggris. Maka di sana diberlakukan penyusunan pengadilan yang kemudian diadopsi juga dari sana di Indonesia. Nah, susunan pengadilan pada masa Raffles dari tingkat yang terendah, pertama adalah Divisions Court. Di dalamnya terdiri atas beberapa pegawai pribumi, yaitu wedana atau demang dan pegawai bawahannya. Ini berwenang mengadili perkara perdata kecil yang nilai perkaranya paling banyak 20 ropi. Wedana atau demang ini merupakan pimpinan wilayah yang berada di bawah kabupaten. Yang sekarang itu sudah tidak ada. Jadi di bawah kabupaten ada wilayah-wilayah tertentu, mudah diangkat seorang pimpinan. Nah, pimpinannya itu namanya wedana atau demang. Ya, pada Division Court atau pengadilan tingkat pertama ini, maka yang mengadili adalah wedana atau demang dan pegawai yang ada di bawahnya. Tetapi pengadilan tingkat yang pertama ini hanya berwenang mengadili perkara perdata yang kecil saja. Perkara perdata tadi yang menyangkut hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, bukan termasuk kejahatan. Maka kalau ada kejahatan tidak bisa diadili di Divisions Court. Ya, untuk perkara perdata saja hanya yang kecil, yang nilai perkaranya paling banyak 20 ropi. Nah, ini ropi ini mata uang yang lama yang dibentuk oleh VOC. Nah, ropi ini ada silver ropi, ada gold ropi. Ada mata uang ropi silver atau
perak, dan ada mata uang ropi gold atau emas. Ini pada masa VOC. Kemudian yang kedua, District Court atau Bupati Court. Ini pengadilan tingkat kabupaten. Terdiri dari bupati sebagai ketuanya, kemudian anggotanya adalah penghulu, jaksa, dan beberapa pegawai bumi putra atau penduduk asli Indonesia di bawah pemerintah bupati. Wewenangnya mengadili perkara perdata umum yang nilainya itu sudah di atas perkara perdata kecil yang menjadi kewenangan Division Court, yaitu nilai perkara di atas 20 ropi sampai dengan 50 ropi. Dalam memberikan putusan, bupati meminta pertimbangan jaksa dan penghulu. Nah, kalau tidak ada persesuaian pendapat di antara yang ada dalam district court atau bupati's court, misalnya penghulu berbeda dengan jaksa atau dengan pegawai-pegawai bumi putra di bawah pemerintahan bupati, maka perkaranya harus diajukan kepada residence court atau pengadilan yang ada di atasnya. Ya, baru yang ketiga residence court. Terdiri dari residen, para bupati, kemudian half jaksa dan half penghulu. Half ini kepala kejaksaan atau sekarang mungkin jaksa agung, dan half penghulu atau kepala penghulu. Kalau residen ini pemimpin di wilayah karisidenan yang sekarang sudah tidak ada, makanya disebut ex-karisidenan. Ya, plat mobil dan motor itu masih menggunakan kode ex-karisidenan. Ya, dulu karisidenan, tapi karena sudah tidak ada menjadi ex-karisidenan. Misalnya Temanggung dengan Wonosobo itu plat nomor kendaraannya sama, yaitu AA. Itu menggunakan kode yang dulu karisidenan, tapi sekarang menjadi ex-karisidenan. Kemudian para bupati, kepala kejaksaan, dan kepala penghulu. Wewenangnya mengadili perkara pidana. Jadi perkara pidana yang ancaman pidananya bukan hukuman mati. Dan juga perkara perdata tapi yang nilainya besar, yaitu nilainya lebih dari 50 ropi. Ini resident court. Pengadilan yang di atas dari district court atau bupati's court. Kemudian yang terakhir adalah court of circuit. Terdiri dari seorang ketua dan seorang anggota saja. Tugasnya apa? Sebagai pengadilan keliling dalam menangani perkara pidana dengan ancaman hukuman mati. Dalam peradilan ini dianut sistem juri seperti di Amerika Serikat dan di negara-negara Anglo-Saxon yang lain yang terdiri dari 5 sampai dengan 9 orang bumi putra atau rakyat yang merupakan penduduk asli Indonesia. Jadi pakai juri. Ada 5 sampai 9 orang bumi putra, kemudian diminta untuk menilai perkara yang masuk, yaitu perkara pidana dengan ancaman pidana mati, baru kemudian diputus oleh seorang ketua di dalam Court of Circuit. Ini 4 penyusunan pengadilan yang diadopsi dari India dan diterapkan di Indonesia pada masa Raffles. Jadi dari Division Court, ini terdiri atas beberapa pegawai bumi putra, yaitu Wedana atau Damang, dan seterusnya. Ini ada di bawah wilayah bupati, wewenangnya mengadili perkara perdata yang kecil nilainya. Kemudian district court atau bupati's court, ini pengadilan di wilayah kabupaten, maka terdiri dari bupati sebagai ketuanya dan penghulu, jaksa, serta beberapa pegawai bumi putra yang ada di bawah pemerintahan bupati. Ini masih mengadili perkara perdata saja, tetapi dengan nilai yang sudah lebih besar dibanding dengan yang menjadi kewenangan Divisions Court. Kemudian kalau ada perbedaan pendapat di dalam District Court atau Bupati's Court, misalnya penghulu berbeda pendapat dengan jaksa, maka perkaranya harus diajukan kepada pengadilan di atasnya, yaitu Residence Court atau pengadilan di tingkat karisidenan. Ya, pengadilan di tingkat karisidenan
Ini wewenangnya sudah bukan hanya perkara perdata, tetapi juga perkara pidana, tetapi yang ancaman pidananya itu tidak hukuman mati. Sebab kalau untuk perkara pidana yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati, maka menjadi kewenangan dari Court of Circuit yang di dalamnya menggunakan sistem juri. Nah, sekarang kita masuk zaman penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang berpedoman pada Undang-Undang Jepang atau Gunserei. Setiap peraturan yang diperlukan demi kepentingan pemerintah di Jawa dan Madura dibuat dengan berpedoman melalui Osamu Serei. Osamu Serei ini merupakan undang-undang Jepang yang diterapkan di Indonesia sebagai negara jajahannya. Nah, tetapi tetap harus mengacu kepada Undang-Undang Jepang atau Gunserei. Osamu Serei mengatur segala hal yang diperlukan untuk kepentingan pemerintahan melalui peraturan pelaksana yang disebut dengan Osamu Kanrei. Jadi Osamu Serei karena undang-undang pengaturannya tidak sangat detail. Maka untuk menjalankan peraturan tersebut diperlukan ada peraturan yang lebih detail sebagai peraturan pelaksananya yang disebut sebagai Osamu Kanrei. Dalam bidang hukum, pemerintah bala tentara Jepang melalui Osamu Serei nomor 1 tahun 42 dalam pasal 3 menyatakan semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang terdahulu tetap diakui sah bagi sementara waktu asalkan saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Oleh karenanya maka, seperti yang kemarin saya sampaikan, pada masa penjajahan Jepang, hukum yang berlaku adalah tetap hukum yang berlaku sebelum penjajahan Jepang. Sebelum penjajahan Jepang yang menjajah adalah Belanda. Maka yang berlaku tetap hukum yang berlaku pada masa penjajahan Belanda. Nah, tapi Jepang memberikan syarat asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Maka tidak ada dualisme hukum, maka hukum yang berlaku untuk semua golongan. Tidak ada pembedaan untuk golongan Eropa, untuk golongan Timur Asing, dan untuk golongan Bumi Putra. Karena pada masa penjajahan Belanda sempat ada pembedaan hukum terhadap golongan tertentu. Jadi hukum yang berlaku untuk golongan Eropa berbeda dengan hukum yang berlaku untuk golongan Timur Asing atau Bumi Putra, dan seterusnya. Ya, Timur Asing itu seperti Cina, India, itu merupakan golongan Timur Asing yang non-Eropa. Ya, pada masa kemerdekaan, kemudian diatur pasal 2, Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Maka yang berlaku pada masa kemerdekaan adalah peraturan yang berlaku pada masa penjajahan. Di masa Jepang yang berlaku adalah hukum yang berlaku pada masa kolonial Belanda. Maka setelah kemerdekaan yang berlaku tetap hukum yang berlaku pada masa kolonial Belanda. Ya, tapi diberikan pagar. Nah, selama tidak bertentangan juga dengan nilai-nilai kemerdekaan Indonesia. Kalau bertentangan dengan Indonesia sebagai negara yang merdeka, maka otomatis hukum itu tidak akan berlaku. Indonesia sempat memberlakukan konstitusi RIS setelah Undang-Undang Dasar 1945. Di masa konstitusi RIS ada juga peraturan peralihan di pasal 192 ayat 1 Undang-Undang Dasar RIS atau Republik Indonesia Serikat. Karena Indonesia pernah juga punya sejarah menjadi negara serikat. Negara serikat itu di dalamnya ada negara-negara bagian seperti Amerika.
Ya, dalam pasal 192 ayat 1 Undang-Undang Dasar RIS disebutkan peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri. Selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah, atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini. Jadi, tetap yang berlaku adalah hukum yang berlaku sebelum Indonesia memberlakukan konstitusi RIS. Nah, kecuali, maka setiap pengaturan itu pasti ada pengecualiannya menyesuaikan dengan kondisi yang hukumnya berlaku saat itu. Nah, kalau Undang-Undang Dasar 45 ya selama belum ada perubahan menurut atau belum ada yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kalau berlaku konstitusi RIS maka ya tentunya ada pengecualiannya. Nah, selama tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha pada saat berlakunya konstitusi RIS. Kemudian masa Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jadi setelah berlakunya Konstitusi RIS atau Undang-Undang Dasar RIS, maka berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Di pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara menyatakan hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab hukum, kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang sendiri. Maka dikehendaki jenis-jenis hukum tertulis yang dikodifikasi berupa kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum pidana sipil, kitab undang-undang hukum pidana militer, dan kitab undang-undang hukum acara. Ini yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar sementara 50. Jadi undang-undang yang berlaku, baik dalam perdata, dagang, pidana, acara, itu mestinya dalam bentuk kitab atau terkodifikasi. Ini pada masa Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, kemudian ketika berlaku Undang-Undang Dasar 1945, namanya juga Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Karena sifatnya sementara, maka tidak untuk selamanya. Karena itulah kemudian Soekarno mengeluarkan dekret yang salah satunya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap badan negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi badan negara dan juga hukum yang berlaku sebelum ada Undang-Undang Dasar 1945 tetap dianggap berlaku sebelum dilakukan perubahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang terakhir, ini politik hukum pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang tadi saya sampaikan, Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang masih menjadi konstitusi Indonesia. Tetapi sudah berbeda isinya dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sebelum ada perubahan. Karena pasca reformasi dilakukan perubahan selama 4 kali. Dan ini sudah juga ada wacana untuk melakukan amandemen atau perubahan yang kelima. Sekalipun ada juga yang mewacanakan agar
Undang-Undang Dasar 1945 itu dikembalikan seperti aslinya, seperti sebelum adanya amandemen. Ya, untuk amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hanya bisa dilakukan terhadap batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak boleh diubah. Salah satunya karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menggambarkan suasana kebatinan bangsa Indonesia pada saat itu. Misalnya, yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu sikap batin bangsa Indonesia yang otentik. Bahwa ketika itu memang bangsa Indonesia menganggap kemerdekaan itu berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bukan murni merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Karena kalau dilihat dengan logika, tidak mungkin senjata yang sangat minim berupa bambu runcing bisa mengalahkan senjata-senjata yang canggih seperti senapan, pistol, dan meriam, bahkan bom. Maka bangsa Indonesia mengakui itu juga karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena itulah maka tidak bisa diubah pembukaan itu. Nggak bisa diubah suasana kebatinan masa lalu dengan suasana kebatinan masa kini. Oleh karenanya maka yang bisa diubah adalah batang tubuhnya. Karena batang tubuh konstitusi itu juga mestinya adaptif, bisa menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan masyarakat, salah satunya adalah perkembangan global. Nah, bagaimana politik hukum pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Jadi banyak sekali perubahan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, semakin dikuatkannya check and balances, pengawasan dan penyeimbangan pemerintahan. Ya, eksekutif dengan legislatif, legislatif dengan yudikatif. Jadi dikuatkan adanya check and balances-nya. Berbeda dengan masa Orde Baru, di mana eksekutif, legislatif, yudikatif dikooptasi oleh eksekutif, oleh presiden sebagai pimpinan kekuasaan tertinggi di eksekutif. Nah, sekalipun sekarang check and balances itu menjadi kurang efektif. Kenapa demikian? Karena partai politik di DPR itu dikuasai oleh partai pemerintah, PDI Perjuangan dan lain-lain. Yang itu mayoritas, seperti Omnibus Law. Yang tidak setuju hanya 2 partai. Sementara yang lainnya setuju. Yang tidak setuju hanya Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Sementara yang lain karena merupakan partai pendukung pemerintah, maka mereka menyetujui Omnibus Law. Maka otomatis apa yang digulirkan oleh Presiden akan disetujui oleh DPR. Kenapa? Karena mayoritas anggota DPR itu berasal dari partai pendukung pemerintah. Itu menjadikan check and balances kurang efektif. Kemudian penguatan sistem demokrasi. Makanya pemilihan presiden menjadi berubah. Yang dulu dengan sistem perwakilan, jadi presiden itu dipilih melalui sidang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, tapi kemudian pasca amandemen dilakukan pemilihan secara langsung. Ini dianggapnya sebagai salah satu penguatan sistem demokrasi. Kemudian penataan kelembagaan negara. Jadi ditata kembali kelembagaan-kelembagaan negara. Kalau dulu MPR itu sebagai kekuasaan tertinggi, maka atau lembaga tertinggi, maka sekarang tidak ada lembaga tertinggi. Yang ada adalah lembaga tinggi negara. Yaitu kedudukan MPR, DPR dengan presiden itu sejajar karena sama-sama lembaga tinggi negara. Kemudian penguatan jaminan atas hak asasi manusia. Di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diatur bab khusus mengenai hak asasi manusia yang saat itu sudah menjadi isu global. Kemudian yang berikutnya penguatan sistem pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan desentralisasi. Jadi penguatan otonomi atau desentralisasi sehingga daerah-daerah punya kewenangan yang
lebih besar untuk mengatur daerahnya masing-masing. Makanya kalau pada zaman Orde Baru itu korupsi terpusat karena belum kuatnya otonomi dan desentralisasi. Tapi kalau sekarang daerah sudah punya kewenangan yang besar untuk mengatur daerahnya, maka korupsi menjadi tersebar di daerah-daerah, tidak lagi bersifat sentralistik. Ya, ada plus minusnya. Kemudian pembentukan komisi yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Siapa yang mengawasi para hakim? Maka dibentuklah komisi yudisial yang fungsi utamanya adalah mengawasi perilaku para hakim. Kemudian dibentuk pula Mahkamah Konstitusi yang salah satunya untuk menjamin ditaatinya Undang-Undang Dasar 1945 oleh pemerintah. Jadi kalau ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka bisa dimohonkan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau nanti MK menilai atau Mahkamah Konstitusi menilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, maka akan dibatalkan undang-undangnya. Kalau tidak, berarti permohonan bisa ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sudah mulai ada wacana untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggapnya bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 karena justru merugikan tenaga kerja lokal atau kaum buruh. Padahal memberikan pekerjaan yang layak itu merupakan kewajiban negara kepada warga negaranya. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu dinilai justru negara tidak berpihak kepada tenaga kerja lokal atau buruh. Sehingga otomatis negara tidak menjalankan kewajiban untuk memberikan pekerjaan yang layak kepada mereka. Dianggapnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu lebih berpihak kepada asing. Nah, memang tujuan pemerintah untuk menggairahkan investasi karena dampak pandemi ini negara sudah mengalami resesi sehingga dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut bisa menggairahkan investasi dan memperbaiki perekonomian Indonesia dari resesi. Tetapi bukan berarti kan harus mengorbankan para tenaga kerja lokal atau buruh yang justru mengistimewakan dari investor-investor bahkan tenaga kerja asing. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi itu komposisinya ada 9 hakim, 3 dipilih oleh DPR, 3 dipilih oleh Presiden, dan 3 oleh Mahkamah Agung. Jadi sama saja dari 9 hakim itu 6 hakim berasal dari Presiden dan DPR yang partainya itu sama. Maka sekarang Mahkamah Konstitusi pun juga sudah banyak tidak mendapatkan kepercayaan publik. Berbeda dulu ketika awal-awal dibentuk, yaitu pada masa kepemimpinan Profesor Jimli As-Sidiki, kemudian diganti oleh Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud ini alumni Fakultas Hukum UI sekaligus dosen Fakultas Hukum UI yang sekarang mengemban amanah sebagai Menko Polhukam. Nah, dulu sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang terakhir, pembentukan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah yang dulu tidak ada. Dulu hanya ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau sekarang sudah ada Dewan Perwakilan Daerah. Jadi di setiap provinsi itu ada Dewan Perwakilan Daerahnya. Nah, di mana DPR ketika nanti bergabung dengan DPD, itulah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jadi MPR itu adalah gabungan antara DPR dengan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah.